Seperti yang sering dibicarakan, kontrak Alexander-Arnold dengan Liverpool akan habis di akhir musim ini, dan diskusi terkait perpanjangan kontraknya masih berlangsung. Dalam situasi yang penuh spekulasi, Alexander-Arnold dihadapkan pada dua pilihan utama: menandatangani kontrak baru di Liverpool, atau mencoba tantangan baru bersama Real Madrid. Kedua klub besar tersebut sama-sama tertarik mendapatkan jasanya, tetapi keputusan akhir tampaknya mulai menemukan kejelasan. Media Inggris dan Spanyol memberikan laporan yang beragam, namun sumber eksklusif menyebutkan bahwa Arnold telah membuat keputusan penting. Menurut laporan Marca, bek asal Inggris itu kabarnya telah memberitahu direktur klub tentang niatnya untuk bergabung dengan Real Madrid setelah tahap negosiasi terakhir. Klub raksasa Italia, Juventus, dikabarkan telah menolak tawaran Manchester United untuk melepas Marcus Rashford. Sebaliknya, Bianconeri lebih tertarik pada Joshua Zirkzee. Menurut laporan dari The Sun, Rashford sebelumnya mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan Old Trafford dalam sebuah wawancara dengan Sport. Namun, Juventus tampaknya tidak menunjukkan minat pada pemain internasional Inggris tersebut. Sebagai gantinya, fokus mereka tertuju pada Zirkzee, yang dianggap memiliki potensi besar, meskipun masih kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler di Premier League. Pelatih Juventus, Thiago Motta, dikabarkan optimis dapat memaksimalkan kemampuan Zirkzee, terutama karena keduanya pernah bekerja sama selama di Bologna. Legenda sepak bola, Michael Owen, menyebut Arsenal sebagai satu-satunya ancaman serius bagi Liverpool dalam perebutan gelar Liga Inggris musim ini. Saat ini, Liverpool nyaman memimpin klasemen dengan keunggulan 6 poin dari pesaing terdekat. Owen yakin, di bawah arahan Arne Slot, Liverpool memiliki peluang besar untuk meraih gelar. Namun, ia juga menyoroti posisi Arsenal yang kini berada di peringkat kedua, setelah mengalahkan Ipswich Town, menjadikan mereka pesaing utama The Reds. Liverpool sedang dalam momentum yang luar biasa. Sementara itu, tim-tim di sekitar mereka mulai kehilangan poin, ujar Owen. Saya tidak menganggap Chelsea sebagai ancaman, karena mereka terlalu muda, tetapi Arsenal memiliki kualitas yang cukup untuk memberikan tekanan. Pada bulan Oktober lalu, Vinicius Junior sempat dijagokan sebagai kandidat utama peraih Ballon d'Or 2024. Namun, menjelang malam penghargaan, laporan menyebutkan bahwa Vinicius tidak akan memenangkan trofi bergengsi itu. Sebaliknya, Rodri dinyatakan sebagai pemenang Ballon d'Or tahun ini. Sebulan kemudian, Vinicius meraih penghargaan pemain pria terbaik FIFA tahun ini, dan dinobatkan sebagai pemain terbaik tahun ini di Dubai Globe Soccer Awards. Dan di acara Globe Soccer Awards tersebut, Cristiano Ronaldo menyebut bahwa Vinicius lebih layak menerima Ballon d'Or. Menurut saya, itu tidak adil. Penghargaan itu diberikan kepada Rodri yang memang pantas, tetapi seharusnya diberikan kepada Vinicius, ujarnya. Anda tahu acara gala ini, mereka selalu melakukan hal yang sama. Itulah mengapa saya menyukai Globe Soccer Awards, tambahnya. Real Madrid dilaporkan tengah mempertimbangkan perubahan nama Stadion Santiago Bernabéu menjadi Stadion Bernabéu untuk alasan komersial. Berdasarkan laporan media Spanyol, Marca, perubahan ini bertujuan untuk mendukung strategi pemasaran dan penjualan merchandise resmi klub. Situs resmi klub pun mulai menggunakan nama Stadion Bernabéu, seperti dalam tur stadion yang kini disebut Tur Bernabéu. Bahkan, hadiah model stadion yang diberikan klub saat perayaan Natal tahun ini, juga tidak lagi mencantumkan nama Don Santiago, sosok legendaris Real Madrid. Santiago Bernabéu sendiri, adalah figur penting dalam sejarah Real Madrid. Ia pernah berkontribusi sebagai pemain, pelatih, dan juga presiden Los Blancos. Meski paruh pertama musim ini tidak berjalan mulus, Barcelona tetap bersaing dalam perebutan gelar La Liga, dan memiliki peluang kuat untuk lolos ke fase gugur Liga Champions. Dan Januari mendatang, akan menjadi bulan sibuk bagi klub Katalan ini, dengan jadwal padat, mencakup Copa del Rey, La Liga, Liga Champions, dan Piala Super Spanyol. Dalam sebuah wawancara, Yamal menyatakan optimisme tinggi terhadap peluang Barcelona di semua kompetisi musim ini. Ia mengungkapkan ambisinya untuk meraih trofi bersama tim utama, sesuatu yang belum ia capai sejauh ini. Yamal juga menegaskan keinginannya untuk membantu tim mencapai target besar tersebut tahun ini. Kami akan memenangkan segalanya, La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions, ujarnya dengan penuh keyakinan. Barcelona tengah menghadapi masalah penting, terkait pendaftaran ulang Dani Olmo sebagai pemain mereka di kompetisi domestik. Klub Katalan ini harus bergerak cepat, karena batas waktu untuk menyelesaikan proses tersebut, adalah hingga 31 Desember. Untuk mengatasi kendala ini, Barcelona sempat mengajukan permohonan ke pengadilan, agar diberikan izin sementara, yang memungkinkan Olmo tetap bermain hingga akhir musim. Barcelona juga meminta perpanjangan waktu hingga Januari 2025, untuk menyelesaikan proses ini. Permohonan tersebut, pertama kali diajukan dalam sidang yang digelar pada 23 Desember. Namun, menurut laporan Mundo Deportivo, bahwa banding Barcelona ditolak. Laporan tersebut juga menyebutkan, bahwa Barcelona berencana mengajukan sidang baru.
Hal ini terkait gugatan lain yang mereka layangkan terhadap La Liga. Menurut laporan terbaru dari Football Italia, Inter Milan tidak akan memperpanjang kontrak Marco Arnautovic dan Jacqueline Correa. Kepergian kedua pemain tersebut akan memberikan ruang signifikan dalam anggaran gaji klub. Selain itu, kekosongan di lini depan membuat Inter dipastikan akan mencari striker baru pada bursa transfer musim panas mendatang. Salah satu nama yang muncul sebagai kandidat adalah Santiago Castro, yang dianggap memiliki potensi besar untuk menjadi pilar penting di lini serang Nerazzurri. Selain Castro, Inter juga dikabarkan tertarik pada Jonathan David, striker Lille, yang berpotensi tersedia secara gratis musim panas nanti. Namun, pemain asal Kanada itu ingin bergabung dengan tim di mana ia menjadi pilihan utama, yang mungkin sulit dipenuhi Inter. Manchester City hanya mampu meraih 1 kemenangan dalam 13 pertandingan terakhir di berbagai kompetisi, dengan 9 diantaranya berakhir dengan kekalahan. Posisi mereka merosot dari 4 besar Liga Inggris, dan peluang untuk lolos ke fase gugur Liga Champions kini terancam. Dengan situasi tersebut, Pep Guardiola mengindikasikan bahwa timnya akan aktif di bursa transfer Januari, bukan hanya untuk mengatasi krisis akibat badai cedera, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang. Kami perlu menambah pemain, namun kenyataannya musim ini kami menghadapi banyak masalah, dan inilah yang terjadi, kata Guardiola. Saya rasa, bukan soal merekrut pemain untuk solusi sementara. Anda harus mendatangkan pemain yang bisa berkontribusi untuk 3 hingga 5 tahun ke depan. Hal itu memang tidak selalu mudah, tetapi jelas kami harus mencobanya, karena situasi ini sudah berlangsung cukup lama. Tottenham Hotspur tengah menghadapi krisis serius di lini belakang, menjelang laga melawan Wolverhampton. Krisis ini dipicu oleh cedera yang dialami sejumlah bek tengah utama, termasuk Christian Romero, Mickey van de Ven, Ben Davies, dan Radu Dragusin. Romero dan Van de Ven, yang menjadi andalan utama di lini pertahanan, telah absen sejak mengalami cedera dalam pertandingan melawan Chelsea. Sementara itu, Ben Davies mengalami kemunduran dalam proses pemulihannya. Dan Dragusin harus meninggalkan lapangan lebih awal, akibat cedera pergelangan kaki saat Tottenham kalah dari Nottingham Forest pekan lalu. Dragusin mengalami cedera pergelangan kaki, dan belum bisa dipastikan apakah dia dapat bermain. Kita harus menunggu perkembangan lebih lanjut, ujar Ange Postecoglou. Arsenal mengakhiri tahun 2024 dengan catatan positif, setelah berhasil mengalahkan Ipswich Town. Kemenangan ini membawa mereka naik ke posisi kedua klasemen dengan 36 poin. Namun, euforia tersebut harus ternoda oleh kabar buruk mengenai Bukayo Saka. Sebelum pertandingan, Mikel Arteta menyampaikan bahwa Saka akan absen selama beberapa minggu. Namun usai laga, pelatih asal Spanyol itu memberikan kabar yang lebih mengejutkan. Saka telah menjalani operasi untuk mengatasi cederanya, ungkap Arteta. Sebelumnya, saya mengatakan dia akan absen beberapa minggu, tetapi sekarang tampaknya dia harus menepi lebih dari 2 bulan. Berapa lama pastinya? Saya belum tahu. Semuanya tergantung pada proses penyembuhan jaringan parutnya. Minggu-minggu awal akan sangat krusial, pungkasnya. Sejak bergabung dengan Newcastle, Sandro Tonali langsung menunjukkan performa impresif. Musim ini, ia telah memberikan kontribusi besar bagi klub Inggris tersebut, dengan penampilannya yang semakin konsisten dalam beberapa pekan terakhir. Terbaru, Tonali memimpin The Magpies mengalahkan Aston Villa pada laga Boxing Day. Meski tidak mencetak gol, ia menjadi motor serangan tim, mengatur pergerakan bola, dan alur permainan dari lini tengah. Gaya bermainnya sering dibandingkan dengan Andrea Pirlo, elegan tetapi mematikan. Kinerja gemilang Tonali pun memicu spekulasi tentang kemungkinan kepulangannya ke Italia, khususnya ke Juventus. Menurut laporan Tutto Mercato, Bianconeri tengah memantau penampilannya dengan cermat, dan sangat tertarik membawanya kembali ke Italia. Chelsea mengawali musim ini dengan penampilan gemilang, di bawah kepemimpinan manajer baru, Enzo Maresca. Banyak pihak menilai, mereka sebagai kandidat juara bersama Liverpool dan Arsenal. Namun, kekalahan mengejutkan dari Fulham di Stamford Bridge, menjadi penghalang ambisi tersebut. Kendati demikian, legenda sepak bola Inggris, Alan Shearer, percaya Chelsea akan mengakhiri puasa gelar mereka musim ini. Namun menurut Shearer, gelar tersebut bukan berasal dari Premier League, melainkan dari kompetisi Conference League. Saya pikir, mereka akan finish di 4 besar, itu sudah menjadi pencapaian luar biasa, ujar Shearer kepada Match of the Day. Namun, saya juga yakin, mereka akan memenangkan Conference League. Itu akan menjadi prestasi yang membanggakan bagi mereka. Marcus Rashford telah lama menjadi bagian dari skuad utama Manchester United. Namun, belakangan ini masa depannya di Old Trafford tampak tidak jelas. Di bawah arahan Ruben Amorim, Rashford tidak lagi masuk dalam rencana tim. Ia bahkan absen dalam 4 pertandingan terakhir Manchester United di semua kompetisi. Klub pun dikabarkan siap melepas Rashford, baik pada bursa transfer Januari maupun musim panas mendatang.
Sementara itu, Jamie O'Hara menyatakan keinginannya agar Rashford bergabung dengan Tottenham Hotspur. Dalam wawancaranya di Talksport, O'Hara mengatakan bahwa Rashford akan menjadi tambahan yang luar biasa bagi tim asuhan Ange Postecoglou. Saya akan sangat senang jika Spurs bisa merekrutnya. Tapi saya rasa itu sulit terwujud. Saya ingin dia ke Tottenham, tetapi saya pikir kami tidak mampu membayar gajinya, ujar O'Hara. Real Madrid memulai Liga Champions musim ini sebagai juara bertahan. Namun, alih-alih menjadi favorit utama, Los Blancos justru kesulitan menunjukkan performa terbaik. Di bawah asuhan Carlo Ancelotti, mereka kini berada di peringkat ke-20 pada fase Liga. Meski begitu, Real Madrid masih memiliki 2 pertandingan tersisa untuk memperbaiki posisi mereka. Thibaut Courtois pun memilih untuk tetap optimis dalam situasi ini. Orang-orang tidak boleh mencoret Real Madrid dari persaingan, ujar Courtois. Kami hanya perlu lolos ke fase gugur. Dan di babak itu, performa kami selalu solid, tambah kiper asal Belgia tersebut. Courtois juga menegaskan bahwa penampilan awal musim ini tidak bisa dijadikan patokan utama. Sebab dalam 1 dekade terakhir, Real Madrid telah meraih 6 gelar Liga Champions. Kontrak Trent Alexander-Arnold di Liverpool akan berakhir pada akhir musim ini, dengan pembicaraan perpanjangan kontrak yang masih berlangsung. Namun, laporan terbaru menyebutkan bahwa Arnold kemungkinan akan meninggalkan Liverpool untuk bergabung dengan Real Madrid. Liverpool sebenarnya memiliki opsi di posisi bek kanan, dengan kehadiran Conor Bradley. Namun, Danny Murphy menilai bahwa mengandalkan Bradley untuk menggantikan peran besar yang ditinggalkan Arnold adalah hal yang tidak realistis. Sebagai alternatif, Murphy menyarankan nama Malo Gusto sebagai kandidat pengganti yang potensial. Gusto akan menjadi pilihan yang sangat menarik, tetapi saya rasa Chelsea tidak akan melepasnya, kata Murphy. Musim ini, Venezia sedang menjalani periode yang penuh tantangan di Liga Italia. Dipimpin oleh pelatih Eusebio Di Francesco, tim asal Veneto ini harus berjuang keras untuk keluar dari zona degradasi. Situasi ini menjadi ujian berat bagi Venezia, yang mencoba mempertahankan eksistensinya di kasta tertinggi sepak bola Italia. Di tengah kesulitan yang dialami tim, Jai Itzes mengaku bangga bisa bermain di Italia. Sepak bola Italia terkenal dengan kekuatan pertahanannya. Ya, Italia memang memiliki liga terbaik untuk pemain bertahan. Itulah alasan saya datang ke sini, ujar Itzes. Meski timnya sedang terpuruk, Itzes terus mendapatkan kepercayaan dari pelatih. Ia hampir selalu tampil di lini belakang Venezia, dan menjadi salah satu pemain kunci yang diandalkan untuk menjaga pertahanan tim. Arsenal baru saja meraih kemenangan tipis atas Ipswich Town, berkat gol tunggal Kai Havertz. Namun di laga itu, Gabriel Jesus kesulitan mencetak gol. Sementara absennya Bukayo Saka yang cedera hamstring, menyoroti kekurangan kedalaman dalam opsi serang tim. Dalam sebuah wawancara dengan BBC, Denny mengungkapkan bahwa Mikel Arteta perlu segera memperkuat lini serang timnya, dengan mendatangkan Isak. Dia adalah striker terbaik di Premier League saat ini. Arsenal hanya perlu merekrutnya, dan mereka akan memenangkan liga. Tidak sesulit itu, ujar Denny dengan yakin. Alexander Isak sendiri tengah berada dalam performa gemilang musim ini. Ia baru saja menambah koleksi golnya di Premier League menjadi 11, setelah mencetak gol dalam kemenangan Newcastle melawan Aston Villa. Di awal musim ini, Real Madrid sempat menghadapi tantangan besar, dan saat ini menempati posisi ke-20 dalam klasemen Liga Champions. Namun, kemenangan penting melawan Atalanta baru-baru ini, membawa angin segar bagi tim asuhan Carlo Ancelotti. Meski tengah melalui masa sulit, Ronaldo tetap optimis bahwa Real Madrid mampu meraih gelar Liga Champions musim ini. Ia yakin, Madrid memiliki keunggulan yang membuat mereka selalu menjadi ancaman di kompetisi Eropa. Pada akhirnya, mereka selalu berhasil bertahan. Anda tidak pernah bisa menganggap Real Madrid telah habis, kata Ronaldo. Ia menambahkan, saya yakin Madrid akan kembali memenangkan Liga Champions. Semua tim lain takut menghadapi mereka di Bernabeu. Meskipun mereka kesulitan di awal, Madrid selalu berhasil bangkit. Cagliari dan Inter Milan bertemu pada pekan ke-18 Liga Italia. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 0-3. Di babak pertama, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Inter memimpin melalui gol Alessandro Bastoni, lalu menambah keunggulan lewat gol Lautaro Martinez pada menit ke-71. Gol ketiga Inter tercipta melalui penalti yang dieksekusi oleh Hakan Calhanoglu pada menit ke-78. Berkat kemenangan ini, Inter menduduki posisi kedua klasemen Liga Italia, dengan koleksi 40 poin.